Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mau mengajak kita membuka satu cerita kembali, cerita klasik yang saya percaya banyak dari kita semua sudah sangat hafal dengan cerita ini di dalam Injil Matius, pasal 9. Kita akan melihat dari ayat yang ke-20 sampai dengan 22. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, pada waktu perjalanan ke Israel beberapa tahun yang lalu, saya mendapatkan satu cerita yang betul-betul tidak pernah saya bayangkan, bahwa ada kemungkinan juga background atau cerita itu latar belakangnya seperti itu. Jadi ketika pada waktu perjalanan ke Israel itu kami mengunjungi ke tempat di mana terjadinya wanita pendarahan 12 tahun. Saudara, tour leadernya menceritakan begini Bapak Ibu, bahwa ada kemungkinan kenapa pendarahan itu terjadi karena wanita ini habis melahirkan. Dan kemudian ternyata pendarahan itu tidak berhenti, tidak sembuh-sembuh. Lalu apa yang terjadi saudara, bahwa karena pendarahan inilah maka wanita ini dikucilkan. Lalu saya baru kali itu mulai berpikir ketika tour leader tuh ngomong seperti ini, pernah ngebayangin nggak bahwa kalau dia itu baru saja melahirkan anak, nggak lama setelah itu dia harus dipisahkan dari anaknya, dan 12 tahun karena dia dianggap najis, dia betul-betul dikucilkan jauh di luar kota. Dia tidak boleh bertemu dengan keluarganya, tidak boleh melihat dia. Pada zaman itu tidak ada teknologi seperti hari ini, di mana kita masih bisa menyiasati dengan video call. Tetapi pada zaman itu bagaimana? Betul-betul harus terpisah, betul-betul dikucilkan jauh sekali dari mereka. Saya bisa membayangkan bahwa 12 tahun bukan masa penantian yang pendek, saudara. Bagaimana wanita ini dengan segala upaya yang terbaik yang bisa lakukan, Alkitab menuliskan sampai semua hartanya habis, saudara. Dipakai untuk berobat. Dia ngebelain semuanya. Mungkin juga bahwa karena satu dorongan dia kepingin kembali kumpul dan bertemu dengan keluarganya. Dia tidak lagi musingin soal duitnya. Berapapun dia keluarkan mau habis, yang penting dia bisa kumpul kembali dengan keluarganya. Nah, yang terjadi adalah bahwa Anda bisa bayangkan, hari itu kenapa diceritakan dia menjamah jumbai jubah Tuhan, karena dia merangkak, saudara. Jubah itu kan posisinya di bawah. Jadi dia tuh merangkak. Kenapa dia merangkak? Karena dia tidak sanggup berdiri. Karena dia tidak sanggup untuk berlari. Mungkin karena 12 tahun telah menyita cukup banyak kesehatannya. Anda bayangkan pendarahan tidak berhenti-berhenti 12 tahun itu tidak main-main. Berapa banyak tenaga yang terkuras, itu tidak mati aja sudah luar biasa ya, kehabisan darah ya saudara. Jadi tenaganya betul-betul sampai terkuras habis. Saya tidak bisa membayangkan bahwa dia betul-betul untuk berjalan aja sudah sangat lemah. Itu sebabnya ada kemungkinan besar bahwa dia itu merangkak. Sehingga yang bisa dia jamah adalah jumbai dari jubah Tuhan. Dan dia ngebelain banget, saking besarnya motivasinya, ingin kembali kumpul dengan keluarga. Dan kalau memang benar-benar dia baru melahirkan anak, betapa rindunya dia ketemu dengan anak. 12 tahun, wow, saya tidak bisa membayangkan 12 tahun, wajahnya tidak pernah tahu, wajahnya berubah kayak gimana juga nggak pernah lihat. Saudara, hari itu, kejadiannya hanya terjadi sekian detik. Menjamah jumbai. Berapa banyak sih? Berapa lama sih? Paling hanya persekian detik. Kemudian dalam waktu singkat, kesembuhan mengalir. Pendarahannya berhenti. Tetapi dia masih harus lanjut dengan masa pentahiran. Karena setelah dia sembuh, dia harus melanjutkan dengan pentahiran selama 7 hari. Saya pikir bagi orang yang sudah menunggu 12 tahun, 7 hari itu masih singkat ya. Jadi kemudian dia harus melakukan masa pentahiran 7 hari. Dan yang membuat saya terharu ketika membayangkan momen-momen di mana dia bisa kembali kumpul dengan keluarganya. Momen-momen di mana dia bisa kembali ngelihat anaknya. Mungkin anaknya bertanya, siapakah wanita di hadapan saya?
Dia enggak pernah lihat wajah mamanya. Tidak ada foto yang bisa ditunjukkan. Dan itu pertama kali momen mengharukan terjadi setelah 12 tahun. Nasib wanita ini berubah hanya dalam hitungan detik ketika dia menjamah jubah Tuhan. Saya ingin menceritakan saudara, beberapa bulan yang lalu seorang sahabat saya menceritakan karena dia bergereja di gereja di mana saya juga dimentor di gereja tersebut pada waktu saya di Surabaya, saudara. Jadi dia menceritakan bahwa gembala kami itu menceritakan satu kesaksian yang itu ternyata mengenai saya. Jadi saya pernah bercerita kepada jemaat bahwa pernah saya itu ada di dalam fase di mana saya kecewa dengan Tuhan. Dan begitu kecewanya dengan Tuhan, saya betul-betul mogok, enggak mau berdoa, enggak mau baca Alkitab, saya ngambek dengan Tuhan, saudara. Kemudian satu kali suami saya mengajak saya untuk menemani dia untuk interview kerja. Suami saya bilang, aku ada interview kerja. Pada waktu itu masa keluarga di mana keluarga kami itu benar-benar dalam kondisi yang sangat sulit. Dan suami saya cukup lama pada waktu itu tidak dapat pekerjaan. Jadi ketika ada tawaran kerja, saya benar-benar sukacita banget, excited banget. Dan dia bilang, aku ada interview. Tapi interviewnya hari Minggu. Saya bingung kenapa hari Minggu. Alasan yang dia kemukakan masuk akal. Karena dia bilang begini, karena orangnya sibuk hari Senin sampai Jumat, sampai Sabtu. Jadi hari Minggu, cuman bisa waktu hari Minggu untuk interview saya. Akhirnya saya mau menemani dia. Tidak pernah terbayang karena waktu itu gereja menempatin sebuah gedung perkantoran. Pada zaman itu belum ada gereja di mall, belum ada gereja di perkantoran. Jadi pada waktu ada gereja di perkantoran itu buat saya kan baru gitu loh saudara. Jadi ketika dia ngajak saya ke gedung perkantoran itu saya nggak terpikir macam-macam. Sampailah ketika lift itu terbuka, terdengar suara puji-pujian. Saya langsung ngomel, saya ngambek, saya marah, saya bilang ayo kita pulang, aku enggak mau masuk. Dia bilang kalau kamu mau pulang, kamu pulang sendiri. Saya enggak bisa naik motor, saya enggak ada uang untuk naik angkot, sehingga dengan terpaksa saya masuk dan saya duduk di barisan paling belakang mojok lagi. Kemudian selama pendetanya khotbah, terus terang, hati saya itu banyak menghakimi ya. Saya bilang, saya sudah tahu semua korbannya, saya sudah tahu Alkitab, saya sudah tahu firman ini. Karena saya sendiri merasa saya sudah pernah sekolah Alkitab sampai S2. Jadi ketika khotbahnya itu disampaikan, wah terus terang, saya nggak dengerin, saya lebih banyak mengkritik, saya lebih banyak menilai, mengejudge, menghakimi. Saudara, tiba-tiba singkatnya, pada waktu pendetanya selesai membawakan firman, langsung pendetanya itu turun, bawa mic, kemudian dia menghampiri barisan paling belakang di mana saya duduk, dan dengan ngebelain melalui orang-orang yang duduk di ujung lorong, dia masuk melalui mereka, padahal mereka besar-besar, untuk menemuin saya sampai di saya yang duduk mojok dengan tembok. Saudara, itu versi saya, di mana pada waktu itu, di mana dia menumpangkan tangan, dia nyampaikan sebuah marifat, kata-kata pengetahuan dari Tuhan. Banyak hal-hal yang ada di dalam hati saya yang orang lain nggak tahu. Tapi kemudian dia bisa mengekspos itu. Dan itu yang membuat saya nangis. Pada waktu itu langsung saya balik ke Tuhan. Saya bersyukur Tuhan nggak pernah berhenti. Tuhan nggak pernah menyerah. Tuhan panjang sabar dengan saya yang seringkali bandel ya saudara. Dan itu versi yang saya tangkap. Tidak pernah saya menduga versi yang diceritakan oleh beliau. Jadi beliau menceritakan versinya dia adalah hari itu sebetulnya dia betul-betul dalam kondisi tidak fit. Secara fisik dia sampai sempat katanya merasa pada waktu khotbah hari itu dia meriang. Dia agak demam. Sehingga Anda bisa bayangkan ya, kalau orang meriang agak demam itu bagaimana dia bisa fokus dengan khotbah. Dan dia juga banyak beban, dia juga banyak urusan dan pikiran yang membuat secara manusia dia itu nggak dalam kondisi mood banget untuk khotbah, untuk pelayanan.
Saudara, pasti banyak hamba-hamba Tuhan yang juga mengalami hal yang sama, bahwa kami-kami ini seringkali juga pasti diperhadapkan dengan keadaan di mana secara manusia kami dalam kondisi yang orang bilang nggak mood nih untuk pelayanan, nggak mood untuk khotbah. Mungkin banyak tekanan, mungkin banyak masalah pribadi. Itu yang dialami oleh Bapak Gembala saya pada waktu itu. Jadi karena dia harus mengerjakan, dia sudah tugas istilahnya ya, jadwalnya dia untuk menyampaikan firman. Dia ngomong, Tuhan kasih saya kekuatan, saya tetap mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Jadi beberapa kali ketika dia menyampaikan firman, dia kadang-kadang harus memegang mimbar karena kadang-kadang dia ngerasa pandangan agak sedikit gimana gitu kan, kalau orang meriang seperti itu, saudara. Singkat cerita, setelah dia selesai khotbah, dia pengen segera cepat selesai, dia pengen segera cepat pulang dan istirahat. Tiba-tiba Tuhan berbicara. Setelah dia selesai khotbah, Tuhan berbicara, datangi wanita yang duduk di belakang ini, yang di pojok ini. Dia ditunjuk oleh Tuhan untuk menyampaikan sesuatu dan wanita yang dimaksud adalah saya, saudara. Dan dia ngomong, Tuhan aku ini udah capek. Aku ini udah dalam kondisi nggak fit. Aku pengen segera selesai dan pengen cepat pulang, istirahat. Tetapi Tuhan ngomong, datang sama dia, doakan. Aku punya pesan untuk dia. Saudara, dia belajar untuk taat di tengah segala keterbatasannya. Dan dia maju, dia turun, bawa mic, menghampiri saya itu tadi. Saya menangkap satu hal bahwa dia tuh cerita bahwa di kondisi dia yang gak fit, aneh, justru kekuatan Tuhan itu makin ngejos gitu kan. Marifat, karunia untuk bisa menyingkapkan rahasia hati, itu begitu keluar dengan lancar malah ketika dia dalam kondisi yang sulit. Dalam kondisi secara manusia nggak fit. Disitulah dia menghampiri saya, berdoa buat saya. Saya nangis Bapak Ibu karena rahasia hati saya terbongkar. Saya nangis, saya kembali ke Tuhan. Dan disitulah titik balik saya balik lagi dengan Tuhan setelah 6 bulan bandel sama Tuhan. Dan saudara, pada waktu dia cerita itu, dia ngomong begini, yang membuat saya terharu, dia bilang begini, saya pada waktu itu dalam kondisi tidak fit, tapi saya mau belajar untuk taat. Dan saya tidak pernah menyangka bahwa wanita yang saya tumpangin tangan pada hari itu, ternyata sekarang menjadi hamba Tuhan, yang dipakai Tuhan. Bahkan dia bilang begini, bahkan dia lebih terkenal daripada saya. Saudara, pada waktu saya datang menghampiri beliau, saya mengucapkan terima kasih. Saya terharu karena seandainya dia tidak taat, saudara, seandainya dia tidak melangkah, saya jujur tidak pernah bisa menduga bagaimana nasib saya hari ini, posisi saya ada seperti apa, apakah Tuhan masih bisa pakai alat yang lain untuk membawa saya kembali. Tuhan bisa, saya nggak tahu, tapi intinya saya bersyukur dan saya bersyukur banget karena beliau taat. Dan ketika dia taat, saudara, hari ini saya bisa dikasih Tuhan kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan saudara, saya belajar satu hal, bahwa ketika kita itu dalam kondisi nggak mood untuk melayani Tuhan, ketika kita dalam kondisi nggak ideal untuk melayani Tuhan. Berapa banyak yang sering bicara sama saya begini, boro-boro Bu ngelayani orang, masalah saya sendiri aja belum selesai. Boro-boro Bu saya pelayanan, saya kondisinya aja juga banyak tekanan. Nggak pantas Bu saya melayani, saya sendiri aja banyak masalah. Saudara, saya belajar dari pengalaman itu, bahwa ketika kita dalam kondisi nggak sanggup, nggak mampu, saya justru melihat dalam kondisi yang lemah, disitulah kekuatan Tuhan akan mengalir. Yang paling penting, jangan menyerah, jangan mundur, teruslah melayani Tuhan, teruslah menginjil, teruslah memberitakan firman walaupun hati itu tidak mood, teruslah mendoakan walaupun nggak mood juga, teruslah membaca Alkitab walaupun hati sedang suntuk, teruslah menyembah walaupun pikiran sedang kalut, teruslah berdoa walaupun hati sedang banyak tekanan. Karena di saat engkau lemah, di situ kekuatan Tuhan itu akan mengalir, saudara.
Dan itu yang dialamin beliau di saat dia dalam kondisi lemah. Justru karunia marifat itu malah mengalir dengan luar biasa. Jadi bukan karena dia. Dan ketika kita ada dikasih Tuhan memang kesempatan masih bisa tetap melayani walaupun kecil sekalipun, saudara teruslah maju untuk melayani Tuhan karena saudara tidak akan pernah tahu hari itu nasib seseorang bisa dirubah. Nasib seseorang bisa dirubah karena apa yang saudara tabur. Saya ingat banget satu kali pada waktu dulu saya dari background pelayanan singer, saudara. Nah, saya ini sendiri bukan singer yang ideal karena Bapak Gembala cukup sering jengkel ya. Karena saya ini punya masalah waktu itu suara saya terlalu kecil sehingga walaupun volume di mixer itu sudah dimaksimalkan, suara saya itu tetap tidak terdengar. Sampai Gembala saya itu marah-marah, istilahnya menegur kepada koordinator, kenapa singer ini kamu pilih gitu kan. Saya menghibur diri, saudara, saya bilang, ya suara saya hanya bisa terdengar oleh malaikat di surga. Aslinya sih ya tertolak, tapi ya saya kepengen banget melayani Tuhan untuk melalui pujian penyembahan. Nah, satu kali saudara, saya tetap pengen setiap kesempatan yang Tuhan kasih, saya pengen berikan yang terbaik. Satu kali ketika saya nyanyi, tiba-tiba Tuhan bicara, kamu berlutut, dan kemudian saya jujur pada waktu itu ngelirik kiri kanan, singer-singer yang lain gak ada yang berlutut. Saya malu, saudara, karena kalau saya berlutut, terus orang lihat yang lain nggak berlutut, saya dipikir sok-sokan gitu kan. Kuat sekali, sampai akhirnya saya nangis, saudara, saya belajar untuk taat. Nangis bukan karena hadirat Tuhan, nangis karena malu ya, nahan malu. Saya akhirnya berlutut. Nggak berhenti sampai di situ. Setelah selesai berlutut, Tuhan bilang, nah sekarang kamu tersungkur, serata dengan tanah. Nah saudara bisa bayangkan, wah ini orang kalau ngelihat gimana, apa yang terjadi kalau orang ngelihat kan gitu. Nah saudara, apa yang terjadi? Wah ya saya nurut tambah nangis karena malu. Ya udah tak tahan-tahan. Setelah selesai semuanya, saya berpikir gila banget, saya mungkin tuh halusinasi ya denger-dengeran, sok emosional nih. Jadi berlutut tersungkur. Tetapi yang mengejutkan saya, setelah ibadah selesai saya keluar dari gedung, seseorang menemuin saya dan dia cerita hari itu tuh dia betul-betul ingin pamit dengan Tuhan, dia ngomong hidup saya ini susah, saya tidak kuat, saya mau mengakhiri hidup saya, dan hari ini saya berencana saya terakhir datang ke gereja untuk pamitan istilahnya. Dan pada waktu saya melihat Anda menyanyi, dia ngomong saya merasa seperti tertampar karena saya merasa bahwa orang ini pasti juga punya masalah sampai nyanyinya seperti itu. Tetapi saya tertamparnya, dia bilang bahwa saya melihat bahwa orang ini punya masalah susah banget, tapi dia masih tetap menyembah Tuhan. Kok saya gampang banget mau mengakhiri hidup? Kenapa saya tidak bisa seperti dia? Dia punya masalah, dia nangis dengan Tuhan, dia tertekan tapi dia tetap menyembah. Kenapa saya tidak bisa seperti dia? Itu pandangan dia ketika lihat saya berlutut dan tersungkur, saudara. Akhirnya saudara dia berhenti mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Saya tidak pernah menyangka bahwa satu hal kecil yang saya lakukan berlutut, dilihat orang, pasti pandangan orang macam-macam ya. Ada yang bilang, mungkin ada yang berpikir sok, tapi satu orang ini, nasib dia berubah, nggak jadi bunuh diri. Saya menangis, saya bersyukur sama Tuhan. Jadi Anda dan saya tidak akan pernah membayangkan bahwa satu hal sepele yang kita lakukan, kita tidak akan pernah nyangka di situ ada kekuatan Tuhan mengalir yang bisa membawa satu impact yang tidak pernah kita duga-duga, saudara. Satu kali seseorang menghampiri saya, Bu, saya ini mau pelayanan, saya kepengen ikut pelayanan, tapi saya tidak tahu mau pelayanan apa, karena saya ini tidak bisa apa-apa. Saya ingat sebuah cerita seorang yang berjalan di tepi pantai, dia menyelamatkan bintang laut, saudara. Dia menyelamatkan, ada bintang laut terdampar, dia lempar kembali ke air. Kemudian dia jalan lagi beberapa meter ke depan, ketemu bintang laut lagi yang terdampar, dia lemparkan ke air. Lalu ada orang lain yang mengamati, lalu menghampiri orang ini dan berkata, percuma yang kamu lakukan, setiap hari ada ratusan bahkan ribuan bintang laut yang terdampar dan mati. Kamu cuma menolong 1-2 ekor juga nggak ngaruh, nggak ngefek, dia bilang begitu. Tapi jawaban orang ini luar biasa. Mungkin kalau kamu melihat dari ribuan bintang laut yang terdampar, itu seperti nggak ada ngefek. Tetapi bagi satu bintang laut yang saya selamatkan, bagi satu bintang laut yang saya lemparkan kembali ke air, itu berarti dia mendapatkan kesempatan hidupnya diperpanjang. Dia dirubah nasibnya, punya hidup yang lebih panjang.
Saya waktu mendengar ilustrasi ini saya terkejut. Saudara tidak akan pernah tahu. Mungkin apa yang kita lakukan kelihatan sangat sepele, nggak ngaruh. Tapi Anda tidak akan pernah tahu bahwa itu bisa membawa satu dampak yang spektakuler yang tidak pernah kita duga-duga. Karena itu saya meng-encourage saudara. Kalau Anda hari ini sedang lemah, Anda hari ini sedang tertekan, saya percaya jangan menyerah. Nanti ada kekuatan Tuhan. Justru di saat kita lemah. Jangan menyerah untuk berdoa. Jangan menyerah untuk menghampiri Tuhan. Jangan menyerah untuk tetap angkat tangan dan menyembah, worship Dia. Di saat aku lemah, kekuatanmu menjadi nyata. Anda tidak akan pernah duga, tiba-tiba ada kekuatan Tuhan yang didemonstrasikan, yang tidak pernah kita sangka-sangka. Mungkin dalam bentuk terjadi mujizat buat kita sendiri. Tetapi ketika Anda dalam kondisi sulit, masih tetap doakan orang, masih tetap melayani orang, masih tetap menghampiri Tuhan, Anda tidak akan pernah tahu ada satu orang yang mengenai sentuhan Anda. Dan itu mengalami perubahan, mengalami nasib yang dirubah. Anda tidak akan pernah tahu itu. Karena itu jangan pernah berhenti untuk melayani Tuhan, sekalipun hari ini dalam kondisi susah. Jangan pernah berhenti untuk menabur untuk Tuhan, menabur waktu, menabur kasih, bahkan mungkin menguatkan orang lain di saat sendiri, saudara diri sendiri butuh dikuatkan. Anda tidak akan pernah tahu, dia berubah, mungkin dia akan dikuatkan. Mungkin saudara merasa, aku kok belum selesai masalahnya. Tapi saya tetap percaya, Tuhan tidak pernah tutup mata, saudara. Alkitab mengatakan jangan setiap jerih lelah kita tidak akan pernah ada yang sia-sia jerih lelah kita di dalam Tuhan. Karena itu saya mengajak, jangan berhenti melayani, jangan berhenti untuk tetap cari Tuhan walaupun sepertinya tidak ngaruh. Jangan berhenti untuk mencari Tuhan walaupun sepertinya tidak ngefek. Teruslah melayani, teruslah menabur di dalam ladang Tuhan, teruslah menabur melayani Tuhan, menabur di dalam doa, menabur baca Alkitab, menabur penyembahan. Saya yakin sekali Tuhan akan turun tangan, kuasanya akan dinyatakan, dan mujizatnya akan terjadi. Tuhan memberkati saudara.